Ya. Kita masuk ke slide 11 ya, cara istiqomah. Nah, setelah frekuensi stabil ya tadi ya, dari jadi mengerjakan yang wajib ya. Nah, setelah frekuensinya sudah stabil, maka kita upgrade. Nah, upgrade-nya apa? Yaitu upgrade amal. Nah, untuk mengupgrade amal itu ada dua tingkatan ya. Pertama adalah dengan zikir. Yang kedua adalah berbanyak sunnah. Nah, kenapa pertama adalah zikir ya? Nah, karena pondasi awal dari ibadah itu adalah zikir, ya. Yaitu mengingat ya. Nah, semakin kita sering mengingat ya, zikir itu juga sebenarnya terbagi dua ya, zikir terhadap dunia, zikir terhadap akhirat. Ketika seorang kebanyakan zikir terhadap dunia, ya, maka yang diingat itu dunia seperti itu ya. Akhirnya ya kan istiqomah terhadap dunia. Tapi ketika zikir ini yang dimaksud ada zikir ke akhirat ya, maka yang dia pikirkan ada akhirat. Semakin banyak dia berzikir itu ya, semakin dia akan ingat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya, ibadah itu akan semakin kuat ya. Jadi yang menjalankan ibadah itu ya gampang-gampang saja seperti itu. Seperti tadi yang frekuensi ya. Nah, ketika seseorang frekuensinya sudah stabil ya, tapi jika ia kurang berzikir itu, tiba-tiba ia berzikir tentang dunia, maka yang tadi stabil itu bisa tidak stabil lagi, lepasnya seperti itu ya. Tapi ketika ia berzikir, akhir lama-lama itu makin menyatu dia. Nah, antara dirinya dengan ibadah itu makin menyatu. Akhirnya apa? Akhirnya ibadah itu terasa ringan. Nah, ciri-ciri seseorang yang frekuensi dirinya dengan frekuensi amalnya itu sudah menyatu itu, ibadah itu terasa ringan ya. Ibadah itu terasa apa ya? Mengalir saja. Tidak ada perasaan berat, lelah ya, seperti itu ya. Nah, itulah seseorang ketika sudah stabil frekuensinya dan diperkuat dengan zikir seperti itu. Kemudian setelah zikir ya, nah perbanyak sunnah. Artinya apa? Artinya seseorang yang sudah sering berzikir itu nanti amalnya itu akan jadi istiqomah. Nah, setelah amalnya sudah istiqomah, nah ditambah mulai. Baru setelah ini baru mulai ditambah dengan sunnah 1, tambah lagi sunnah 2, tambah lagi sunnah 3. Caranya apa? Balik lagi, jangan terlalu dipaksakan. Jadi seiring saja dia, diiringi dengan frekuensinya. Jika frekuensinya belum sampai ke ibadah yang lain ya, jangan terlalu dipaksakan. Karena ibadah yang Allah suka itu bukan ibadah yang dipaksakan ya, tapi yang sedikit. Dari sedikit itu akhirnya melahirkan istiqomah. Nah, ibadah yang Allah suka itu ibadah seperti itu. Kita masuk ke slide terakhir ya, bahasan terakhir nih. Slide 12, cari istiqomah. Ya, setelah tadi kita mengupgrade ya, maka yang terakhir adalah kita tingkatkan kualitas amal. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas amal? Tadi kan kita meningkatkan kuantitas ya. Akhirnya lama-lama itu semakin banyak, ibadah kita semakin banyak dengan menambah sunnah-sunnah. Nah, poin terakhir adalah kita meningkatkan kualitasnya. Bagaimana caranya? Itu pertama dengan mengutamakan akhirat ya. Maksudnya mengutamakan akhirat apa? Semakin orang tua ya, semakin orang sudah berusia, maka secara alami ya kan semakin menjauh dari dunia dan dekat ke akhirat. Nah, mendekatnya seseorang ke akhirat itulah yang kita sebut dengan mengutamakan akhirat. Artinya apa? Artinya kualitas ibadah seseorang itu baik buruknya ya, itu tergantung orientasi hidupnya itu kemana ya, ke dunia apa ke akhirat. Ketika seseorang orientasi hidupnya itu sudah ke akhirat ya maka istiqomahnya itu kan lebih mudah ya, semakin mudah. Karena dan ibadahnya itu kan berkualitas seperti itu. Lalu di poin kedua ya, itu melatih kekhusyuan. Untuk meningkatkan kualitas ibadah ya, maka seseorang itu harus melatih kekhusyuan. Khusyuk itu seperti apa ya? Khusyuk itu adalah kondisi seseorang ketika ia itu menyelam ya.
Nah, menyelam dalam ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya dikerjakan tapi diselami. Nah, ketika seseorang sudah menyelam ke ibadah ya, maka pikirannya itu fokusnya itu hanya ibadah. Contohnya sahabat Ali ya pernah ditantang untuk sholat. Nah, ketika para sahabat ini sholat ya, maka fokusnya itu hanya ibadah ya, hanya sholatnya. Walaupun nanti di akhir-akhirnya ternyata ingat lagi dunia. Ya. Orang yang khusyuk adalah orang yang seperti itu ya. Jadi ketika ia beribadah ya hanya ingat ibadah. Contoh seseorang yang sholawat ya. Seseorang yang sholawat misalnya mendawamkan sholawat. Salatullah. Nah ya bersalawat dengan hatinya ya, menghadirkan hatinya seperti itu ya. Maka ia mampu menikmati salawatnya ya. Maka ia tidak akan sadar ya sudah berapa jam ya bersalawat seperti itu. Ada juga yang membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran saking khusyuknya ya, ia tidak merasa berat ya seperti itu. Sama dengan ibadah lainnya, termasuk sholat ya. Dan inilah inti dari ibadah itu adalah sholat ya. Dan sholat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke khusyuk ya, maka sholatnya itu kan berkualitas nih. Terasa ringan gitu. Dikerjakan walaupun lama gitu, tetap terasa ringan. Kita masuk ke poin terakhir ya, yaitu poin ketiga, itu digenggam erat. Nah, ketika seseorang sudah kualitasnya dijaga ya, kuantitasnya dijaga, lalu kualitasnya dijaga dalam ibadah. Nah, terakhir itu adalah dengan menggenggam erat. Nah, karena iman itu naik turun ya, kadang naik, kadang turun. Nah, kenapa ibadah itu harus digenggam? Ya karena ketika seseorang naik itu ya itu mudah ya, tapi ketika imannya itu turun, ya, ketika seseorang tidak menggenggam amalnya itu bisa lepas satu persatu. Jadi intinya adalah ketika seseorang sudah memiliki amal-amal itu, nah genggam erat amal itu. Pertama, cara menggenggamnya adalah balik lagi ya, jangan terlalu dipaksakan, sesuaikan dulu frekuensinya. Nah, ketika frekuensinya sudah dapat, akhirnya ia mampu beristiqomah ya, mampu khusyuk di dalamnya. Nah, setelah itu digenggam erat. Bagaimana caranya menggenggam erat amal? Itu dengan mendawamkan di hati ya, bahwa ibadah apa yang sudah didapatkan itu tidak boleh lepas kecuali karena maut ya, seperti itu. Artinya apa? Ya ia akan menjaga ibadahnya itu sampai wafat. Nah ini seperti itu. Contoh misalnya ada orang yang biasa ya, terbiasa misalnya istighfar 100 kali sehari. Nah ketika seseorang sudah terbiasa beristighfar 100 kali ya, itu jangan buru-buru ditambah dulu ya. Nah istiqomahkan saja dengan 100 kali itu. Nah setelah istiqomah itu lalu digenggam. Artinya apa? Jangan sampai terlewat satu hari pun tanpa beristighfar 100 kali. Nah, itu maksudnya digenggam ya. Jadi arah pemaksaan ibadahnya itu adalah bukan pemaksaan kualitas diperbanyak ya, tapi lebih ke arah istiqomahnya dijaga ya. Nah, jangan seseorang yang sudah bisa 100 misalnya, lalu ia tiba-tiba ingin 10.000 atau 10.000. Nah ibadah seperti itu yang tidak bisa digenggam erat ya. Jadi maksud digenggam erat ini adalah ketika ia sudah bisa 100 misalnya, ia konsisten digenggam erat. Nah lalu ditambah lagi setelah itu, setelah menggenggam, merasa bahwa ibadah ini sudah agak ringan ya, sudah merasa wah frekuensinya sudah stabil nih, sudah sama. Ciri-cirinya sama apa? Ya sudah ringan ibadah, tidak merasa berat. Nah baru ditambah dengan amal yang lain, amal yang kedua seperti itu. Setelah ditambah berasa istiqomah, sudah kuat, frekuensinya sudah stabil, nah, baru digenggam erat. Nah, jadi distabilkan frekuensinya, lalu ditingkatkan kualitasnya, setelah itu digenggam seperti itu ya. Langkahnya selalu seperti itu, dan akhirnya seseorang itu pada akhirnya akan mampu istiqomah dan mampu mendapatkan amal-amal yang berkualitas, berkuantitas, dan berkontinuitas seperti itu. Oke, itu pembahasan dalam kitab Brief Time ya.
episode pertama ada di channel YouTube Kita Break Time dengan nama acara sama, Kita Break Time episode pertama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Silakan berkunjung ke channelnya, di share jika dirasa bermanfaat. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Tinggalkan komentar, kritik, saran, dan silakan di like jika suka dengan video ini. Wallahu a'lam bishawab.